pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku para warga binaan yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan pada hari ini kita kembali dipertemukan lewat video rekaman ini. Apa kabar semuanya? Tentu saja luar biasa dan pasti sehat dan penuh semangat karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberikan pengharapan dan semangat kepada kita semua. Di dalam Dia, bersama Dia kita sanggup melewati setiap persoalan, setiap pencobaan. Sudah siap memuji Tuhan kita? Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelumnya mari kita berikan senyum kepada kanan kiri kita, depan belakang kita. Kita mau satukan hati lewat pujian ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Hari-hari ku lalui. Pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Bersama Yesus Juru Selamatku. Tuhan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan Tuhan. Ia merancangkan masa depan kita dengan masa depan yang penuh harapan. Saat kita masih dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Dia dalam satu hati karena kasih dan kemurahan Tuhan, bukan karena suatu kebetulan. Mari kita bersama-sama satukan hati menaikkan pujian ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Bapa yang Maha Kasih berkat kemurahan. Sebelumnya mari kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, hingga kami semua dapat berkumpul di dalam nama-Mu ya Tuhan. Semua ini bukan karena kebetulan, tapi kami percaya karena campur tangan-Mu. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhir. Terjadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang penuh kasih. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai. Kami berserah ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan-Mu, serta hikmat dan berkat. Melalui ibadah pagi hari ini, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu,
Engkau memberikan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami ada saat ini karena Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu. Engkau melepaskan, Engkau angkat segala masalah kami, segala beban kami, segala kekhawatiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami serahkan di dalam kuat kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bagi setiap kami siap mendengarkan apapun yang Engkau tabur hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Ia bertata di atas puji-pujian kita. Ia menggenapi firman-Nya, dan Ia mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Ia memberikan kegirangan dan sukacita di dalam Dia. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Karena kita bersukacita dan bergirang di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan musuh, yang memberikan kuasa kepada kita atas permasalahan-permasalahan kita dan kekhawatiran kita. Karena saat Allah bersama dengan kita,
tidak ada yang dapat melawan. Karena sungguh besar Tuhan kita, Dia adalah perisai hidup kita, dan di dalam Dia kita pasti menang. Diberi kuasa. Siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Saat kita diterpa badai kehidupan, saat kita dirundung masalah dan pergumulan, yakinlah Allah Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita, menyerahkan segala persoalan, segala beban hidup kita kepadanya, Ia pasti turun tangan. Ia pasti membuka jalan bagi kita. Ku angkat tanganku menyerahkan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia sungguh baik, mukjizat-Nya akan dinyatakan.
Rekan-rekan binaan yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk santapan rohani. Dan saya datang dari Gereja Katolik Katedral Bogor. Yang hendak saya sajikan kali ini adalah bertemakan Advent, menyambut kedatangan Kristus Al-Masih, Kristus Mesias, Kristus Sang Penebus, Kristus Immanuel. Allah menyertai kita. Untuk membantu kita hadir pada pertemuan ini, saya akan membukanya dengan satu nyanyian dengan judul "Oh, Datanglah Immanuel". Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Nyanyian Immanuel ini menandai masa Advent. Kapankah kita memasuki berada di masa Advent? Selama 4 minggu sejak hari Minggu Kristus Raja semesta alam, umat Kristiani, gereja sedunia mengikuti kalender liturgi yang sama, yaitu menyambut kedatangan Mesias, kedatangan Sang Immanuel, Yesus Sang Juru Selamat kita. Tadi saya menyanyikan suatu nyanyian dengan tema "Datanglah, oh Immanuel". Dan di sana kita berharap datangnya, hadirnya Sang Juru Selamat kepada kita. Kalau tadi saya singgung, kapankah masa Advent itu bermula? Yaitu setelah akhir dari minggu di Hari Raya Kristus Raja. Kalender liturgi seperti yang saya pegang ini, kalender ini menjadi panduan kegiatan-kegiatan peribadatan kita, kegiatan-kegiatan pembacaan kitab suci, dan juga pelayanan-pelayanan gereja lainnya. Nah, kembali kepada masa Advent, masa menunggu kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Kita bersama-sama bertanya, apa ya yang harus ku tempuh di masa Advent itu? Nah, yang harus kita lakukan di masa Advent menunggu kedatangan Tuhan adalah satu, mari kita lebih tekun berdoa. Tekun berdoa secara pribadi ataupun bersama-sama. Selain daripada itu, kita juga diajak untuk mengadakan pendalaman iman.
pendalaman kitab suci untuk tahun di akhir 2021 ini. Di tangan saya sudah tersiapkan bahan untuk pendalaman iman. Temanya adalah hemat kertas demi menyelamatkan bumi rumah kita bersama. Dibuat tema supaya pendalaman kita lebih terpusat. Jadi sudah 2 kegiatan yang saya sebutkan di masa Advent menunggu kedatangan Yesus Sang Immanuel. 1, dengan berdoa baik secara pribadi maupun bersama. Lalu yang kedua, dengan pendalaman iman atau pendalaman firman Tuhan dalam kitab suci. Selain daripada itu, masih ada kegiatan lain di masa Advent. Kegiatan lain itu adalah kita diajak berpuasa. Mengapa harus berpuasa? Puasa di sini artinya kita melawan, menjauhkan hal-hal yang buruk yang tidak pernah di hadapan Tuhan, dan itu jangan dilakukan. Kita ganti dengan perbuatan yang baik. Lalu yang berikutnya lagi adalah dengan pantang. Pantang adalah tidak melakukan sesuatu yang sesungguhnya kita bisa melakukannya, tapi jangan dilakukan. Contoh, misalnya kita ini boleh meminum suatu minuman yang enak bagi tubuh, tetapi karena sedang berprihatin menyiapkan hati untuk Tuhan, jangan menikmati minuman itu. Juga terkait dengan makanan. Lalu satu lagi kegiatan di masa Advent adalah praktek peduli dan berbuat kasih. Peduli dan berbuat kasih untuk mereka yang terlantar, yang lemah, yang perlu dukungan. Lalu apa lagi? Nah, di masa Advent kita juga perlu mengadakan kegiatan yang suasana adalah tobat. Di sini saya mengenakan warna ungu. Warna ungu ini adalah kelanjutan dari puasa, pantang, mati raga, dan pertobatan kita. Maka dihadirkanlah warna dominan ungu sebagai pertobatan kita. Dan mengakhiri permenungan singkat ini, saya akan menyampaikan 3 butir yang perlu kita renungkan dalam masa Advent. 1, mari mempersiapkan diri secara sebaik mungkin supaya dapat menyambut dan merayakan kedatangan Tuhan, Sang Sabda dari Allah, Sang Immanuel sebaik mungkin. Yaitu kita menanggapi Dia, Sabda yang menjelma menjadi manusia, Sabda yang ada di tengah kita, yang solider pada kita. Lalu yang kedua, selain mempersiapkan diri baik-baik, mari kita mengosongkan diri, merendahkan diri, menghidupkan, menyalakan semangat kesederhanaan, keterbatasan, dan sikap lepas dari apa yang kita agung-agungkan, kita sukai, kita lepas hanya demi Tuhan. Dan satu lagi adalah mari kita ungkapkan tobat. Apa yang dimaksud dengan tobat? Tobat di sini adalah menyesali semua dosa-dosa, membuang jauh hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita ganti dengan semangat yang mendekatkan diri pada Tuhan. Dan satu lagi yang diingatkan kepada kita semua adalah menyambut masa Advent dengan membuat yang namanya lingkaran Advent, Corona Advent, di mana kita menyusun suatu rangkaian bunga, lalu kita tahtakan di sana 4 lilin. Lilin warna ungu, lalu kita pasang juga yang pink, merah mawar. Nah, selain daripada itu, di pusatnya kita juga taruh 1 lilin lagi,
lilin putih itu Yesus sang cahaya. Demikian serba sedikit tentang Advent, menantikan kedatangan Yesus sang Immanuel, Allah menyertai kita. Dengan kegiatan-kegiatan tadi, semoga kita semua lebih bisa menyambut hari raya berikutnya, yaitu Natal, kelahiran Tuhan, sebaik mungkin. Tidak seakan-akan tiba-tiba kita merayakan Natal, tetapi kita jalankan dulu 4 pekan dengan Advent kita dengan persiapan diri baik-baik. Mengakhiri permenungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas kesempatan merenung secara singkat Advent, makna kedatangan-Mu yang kami siapkan melalui permenungan ini. Semoga kami pun disiapkan selalu dari waktu ke waktu, sehingga kedatangan Yesus Sang Penebus, Sang Immanuel, Allah menyertai kami sambut dengan sebaik mungkin. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian yang berkumpul merenung akan firman Tuhan ini dilimpahi juga oleh berkat-Nya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mengakhiri untuk rangkaian ini, saya akan nyanyikan 1 bait lagi dari nyanyian yang tadi saya sampaikan. O surya pagi datanglah dan jiwai umatmu ini, halukanlah gelap yang pekat, bayangan maut kejam sudah, bersukalah Israel menyambut Sang Immanuel. Tuhan memberkati. Dengan mendengarkan renungan dari Romo Haruno pada hari ini, kita lebih mempersiapkan diri kita dalam menyambut masa Advent, dalam menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita lebih bersemangat dalam mempersiapkan diri menunggu kedatangannya. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Semoga firman-Nya hari ini memperlengkapi kita dengan segala yang baik dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Sampai jumpa bulan depan dan selamat memasuki masa Advent. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.